Halo, kembali lagi bersama aku Jen. Di sini aku membahas literasi serta mempromosikan masa depan budaya maritim di Indonesia. Jadi, dengan menjaga dan mempromosikan literasi budaya maritim Indonesia adalah kunci untuk mewujudkan masa depan yang kuat dan berkelanjutan sebagai negara kepulauan. Yang pertama, ada pentingnya literasi budaya maritim bagi generasi muda yang terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu memperkuat identitas nasional di mana dengan memahami budaya bahari Indonesia akan menanamkan rasa kebanggaan dan identitas sebagai negara kepulauan. Selanjutnya yang kedua ada menginspirasi inovasi dengan literasi maritim yang dapat memicu kreativitas generasi muda untuk menciptakan solusi baru bagi tantangan-tantangan di bagian kelautan. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan dengan pemahaman akan ekosistem laut yang mendorong generasi muda untuk menjadi pelindung lingkungan maritim. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam memupuk literasi budaya maritim yang terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu peluang, tantangan, dan strategi. Yang pertama adalah tantangan. Nah, itu minimnya pengenalan budaya bahari di lingkungan pendidikan, kurangnya sarana edukasi, serta rendahnya minat generasi muda. Selanjutnya ada peluang. Nah, peluang itu karena kesadaran akan potensi ekonomi dan strategi sektor kelautan ini, serta semangat generasi muda untuk berinovasi, dan yang terakhir yaitu strategi. Kerjasama pemerintah, terus swasta, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem yang mendukung literasi budaya maritim. Oke, selanjutnya kita akan membahas peranan pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan budaya maritim yang terbagi ke dalam 3 bagian yaitu kebijakan. Pemerintah harus membuat regulasi dan program untuk mempromosikan warisan bahari Indonesia. Yang pertama ada edukasi. Nah, masyarakat ini berperan penting dalam mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai budaya maritim sejak dini dan inovasi. Nah, ini tuh berkolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pemerintah serta masyarakat menciptakan inisiatif kreatif untuk melestarikan budaya bahari tersebut. Selanjutnya ada inovasi dalam menyajikan konten budaya maritim yang menarik, ada konten digital. Nah, ini tuh pemanfaatan platform digital untuk membuat konten edukatif dan interaktif, ada bercerita yang menyampaikan kisah-kisah inspiratif dan tradisi maritim yang memukau. Ada acara festival, pameran, dan lokal karya untuk melibatkan publik secara langsung dan yang terakhir yaitu edukasi inovatif di mana kurikulum dan program pelatihan yang menarik minat generasi muda. Selanjutnya, ada integrasi budaya maritim dalam kurikulum pendidikan. Ada dua, yaitu pentingnya memperkenalkan budaya maritim di sekolah dan metode pengajaran inovatif, serta pemberdayaan komunitas pesisir sebagai garda terdepan budaya maritim. Yang pertama ada identifikasi, yaitu memetakan potensi dan kondisi komunitas pesisir. Selanjutnya ada pelatihan yang meningkatkan kapasitas melalui pelatihan keterampilan dan manajemen. Selanjutnya ada fasilitas yang menyediakan akses ke sumber daya dan peluang pengembangan. Dan yang terakhir yaitu berkolaborasi membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan lain. Visi dan langkah strategis mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visinya yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan maritim global yang berdaulat, mandiri, dan berintegritas. Sedangkan strateginya itu membangun infrastruktur dan konektivitas kelautan yang andal, mengembangkan industri maritim yang berdaya saing, serta mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Dan memperkuat pertahanan-ketahanan di wilayah perairan. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum bersama apa yang aku jelasin? Bila terdapat teman-teman yang belum paham, bisa banget diulang dan diperlambat lagi ya. See you!